Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Kita bersyukur Tuhan memberikan kepercayaan kembali kepada kita untuk bersama berdoa, memuji Tuhan dan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tema yang akan kita renungkan pada malam hari ini adalah Esau, diberikan subjudul di sini, anak yang tidak bisa menang. Mari kita membaca ayat-ayat firman Tuhan yang sudah saya cantumkan di situ dari surat Ibrani maupun dari kitab Kejadian. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Ibrani 12 ayat 16 dan 17 yang berbunyi begini. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Satu kondisi yang sangat menyedihkan. Kemudian realitas yang digambarkan di dalam Alkitab melalui kitab Kejadian pasal 25, 27, 33. Namun saya membacakan hanya sebagian dari Kejadian 25 dan Kejadian 27, 33 beberapa ayatnya. Ayat 21 Kejadian 25. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lainnya, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Pasal 27 ayat 41 dan 33 ayat 4 dan 9. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Ditekapnya dia, yaitu Yakub, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Tetapi kata Esau di dalam pasal 33 ayat 9, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia kita semua yang mau dengan tekun dan setia membaca, merenungkan, menghayati, serta mewujudkan firman Tuhan itu di dalam kesehariannya. Bapak Ibu sekalian, apa perasaan kita ketika kita menjadi orang yang tidak diperhatikan, yang tidak dianggap penting atau diperlakukan sebagai orang yang tidak dianggap penting? Apa yang kita rasa? Entah itu di dalam keluarga, di lingkungan teman-teman kita, sahabat kita, di dunia kerja, tidak terkecuali di gereja. Kita dianggap tidak penting, tidak pernah ditanya pendapatnya. Kalaupun ditanya pendapat kita, kemudian kita mengajukannya, orang mengabaikan dan lebih memperhatikan pendapat orang lain. Apa yang kita rasa? Atau bahkan ketika kita membuat satu karya yang menurut kita ini maksimal, sudah saya perjuangkan, komentar orang adalah bagus, titik. Enggak ditanya tuh siapa yang bikin, berapa lama bikinnya, persiapannya seperti apa yang dikorbankan. Enggak ada tuh yang bertepuk tangan. Orang cuma bilang bagus, udah kemudian lewat. Apa perasaan kita Bapak Ibu sekalian? Saya rasa kalau kita menjadi orang yang tidak diperhatikan, itu bisa menimbulkan sakit hati, menimbulkan kepahitan, menimbulkan perasaan yang tidak menyenangkan. Itu sebabnya kemudian muncul frase atau caper, carmuk, cari perhatian, cari muka. Kenapa? Karena kurang diperhatikan, karena kurang diberi tempat. Dan kemudian tidak sedikit orang yang melakukan banyak cara, entah mengubah penampilan, entah lewat kata-kata, entah lewat perbuatan, sikapnya, hanya untuk diperhatikan. Hanya supaya dihargai, hanya supaya keberadaannya itu dilihat dan diakui. Hanya untuk itu banyak orang berusaha, berupaya dengan berbagai macam cara.
Nggak enak Bapak Ibu tidak diperhatikan itu, bukan? Bagaimana kalau kemudian Tuhan sendiri menetapkan seperti kepada Esau bahwa kita akan menjadi hamba atau bawahan dari adik kita sendiri? Bagaimana kalau Tuhan menetapkan Esau yang akan dilahirkan itu sebagai orang yang tidak penting? Bukan sekedar perlakuan orang-orang, tetapi Tuhan sendiri yang menetapkan. Bukankah dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda? Bapak Ibu sekalian, tentu tidak menyenangkan. Dan lebih tidak menyenangkan lagi rasanya kalau kita ada posisi seperti Esau. Walaupun tidak ada, saya rasa, yang Tuhan tetapkan kita sebelum kita lahir bahwa kita menjadi orang tidak penting, tidak ada. Tapi kalau kita menjadi Esau, Bapak Ibu, apa yang akan kita pikirkan? Apa yang akan kita lakukan kepada Tuhan? Apa isi doa-doa kita kepada Tuhan? Saya berpikir pasti Esau dan mungkin kita akan bertanya, kalau saya terus-terusan menjadi orang tidak penting, dilahirkan di keluarga tidak penting, mendapat pekerjaan yang tidak berharga, tidak pernah dihargai, saya berusaha keras, tapi orang-orang hanya memandang sebelah mata, kita akan mengajukan satu pertanyaan kepada Tuhan pasti. Untuk apa saya ada di dalam dunia? Kalau orang-orang tidak pernah menghargai eksistensi saya, untuk apa saya ada di dalam dunia? Dan mungkin itu yang dipertanyakan oleh Esau ketika kemudian muncul di dalam kemarahannya kepada Yakub. Mungkin muncul kemarahannya kepada Ribka mamanya, mungkin juga kepada papanya, dan tidak mustahil kepada Tuhannya. Kenapa saya ada di dalam dunia kalau kemudian saya tidak menjadi orang yang diperhatikan, hanya menjadi orang sampingan? Nah Bapak Ibu, untuk menelusuri hal seperti ini, mari kita melihat episode demi episode yang disajikan oleh Alkitab tentang Esau. Kalau boleh saya katakan sebagai episode pertama adalah yang seperti saya katakan tadi, nubuat yang Tuhan sampaikan kepada Ribka, bahwa anak yang sulung itu akan menjadi hamba dari anak yang bungsu. Apakah ini kemudian membuat Ribka lebih menyayangi Yakub, anak yang bungsu? Kita tidak tahu. Tapi Ribka jelas memahami itu, dan apakah dia sampaikan kepada Ishak? Mungkin iya, mungkin tidak, sebab Alkitab tidak mencatat. Apakah kemudian itu membuat sikapnya kepada Esau juga merendahkan? Kita tidak tahu. Tapi yang jelas, di episode pertama ini dicatat bahwa Ishak lebih menyayangi Esau. Menarik. Menyayanginya bukan karena pribadi Esau, tetapi karena binatang buruan Esau. Bukan karena pribadi Esau. Dan Ribka lebih menyayangi Yakub yang bungsu. Bapak Ibu sekalian, ini kondisi yang tidak menyenangkan. Disayangi tetapi juga tidak disayangi. Episode yang kedua Bapak Ibu sekalian adalah peristiwa yang sangat terkenal, yang seringkali jadi cemoohan. Kalau kita makan es kacang merah, makan sup kacang merah, kita menyebutnya ini sup Esau atau es campur Esau, kira-kira begitu ya. Identik Esau itu dengan kacang merah, dan identiknya bukan hal yang positif, hal yang tidak menyenangkan. Esau pulang berburu mungkin nggak dapat apa-apa. Dia lihat Yakub adiknya sedang masak makanan kita sebut sebagai sup kacang merah. Dan Esau di dalam kondisi yang sangat lapar, dia minta supaya Yakub memberikan yang merah-merah itu, kata si Esau. Dia suka yang merah-merah rupanya. Yang merah-merah itu memberikan kepada saya. Yakub bukan orang yang lewatkan kesempatan begitu saja. Dia tahu Esau adalah hak sulung, maka dia mengatakan, oke, aku berikan, tapi jual hak kesulunganmu untuk aku. Kita mencatat Esau meremehkan hak kesulungan itu. Nah Bapak Ibu sekalian, apa hak kesulungan itu? Secara ringkas pada masa itu, bukan pada masa Israel menjadi sebuah bangsa dengan aturan mengenai hak sulung. Pada masa Esau, hak kesulungan itu mempunyai dua arti minimal sebagai keturunan Abraham. Yang pertama, dia akan mendapatkan harta warisan 2 kali lipat dibanding adiknya. Jadi kalau kakak dan adik Esau dan Yakub, maka harta warisan ayahnya dibagi 3. 2 bagian untuk yang sulung, 1 bagian untuk yang bungsu. Tapi bukan cuma itu. Kalau itu hanya permasalahannya mengenai harta, Alkitab tidak akan mencatat bagaimana Esau meremehkan hak kesulungan. Esau meremehkan hak kesulungan karena hak kesulungan itu adalah berhubungan dengan warisan pemenuhan janji Tuhan kepada Abraham. Abraham akan diberikan menjadi bangsa yang besar, namanya akan masyhur, kemudian dia akan mendapatkan
berkat-berkat yang berkelimpahan dan kemudian dia akan menjadi berkat bagi bangsa lain. Itu harus diwariskan turun-temurun dari Abraham, Ishak, kemudian anak sulungnya dan terus orang yang dipilih oleh Tuhan. Itu janji yang penting karena perjanjian antara manusia dengan Tuhan. Itu perjanjian yang merupakan anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Seharusnya Esau memandang penting hak kesulungan itu. Karena bukan cuma soal uang. Namun Alkitab mencatat Esau memandang remeh hak kesulungan itu. Di dalam akhir episode ini, Alkitab mencatat kalimat itu. Yang artinya bukan Esau itu menjadi orang yang tidak dipilih kemudian menjadi orang yang tidak penting. Sampai di sini kita mesti melihat bahwa Tuhan walaupun memilih Yakub dan bukan Esau, tetapi Tuhan tidak pernah mengesampingkan Esau. Lihat buktinya bahwa Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan kepada Esau untuk berburu yang tidak dimiliki oleh Yakub. Lihat kemudian Tuhan memberkati Esau menjadi sebuah bangsa yang besar, bangsa Edom. Itu adalah berkat yang Tuhan berikan kepada Esau. Itu berarti walaupun Esau bukan garis keturunan pemenuhan janji Mesias itu, Esau hanya di samping, tetapi Tuhan juga memberkati Esau. Tuhan tidak mengesampingkan Esau, tidak membuang Esau. Tetapi Esau dengan karakternya itu menghancurkan reputasinya sendiri dan membuat dia menjadi orang yang tersisih sendiri. Bukan karena Tuhan menyisihkan, karena Tuhan tidak pernah menyisihkan. Esau sendirilah dengan karakternya yang memperburuk kondisi dia. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apa salahnya sebetulnya menjadi pemeran pendamping? Semua orang mungkin ingin menjadi pemeran utama, tetapi apa salahnya menjadi pemeran pendamping? Apa salahnya menjadi orang yang mendampingi pemeran utama? Bukankah pemeran utama itu bisa menjadi utama kalau dia didampingi oleh orang-orang sekitarnya? Namun Esau nampaknya tidak suka. Esau ingin mencapai itu. Esau ingin memiliki yang paling utama untuk dirinya, tetapi di sisi yang lain dia meremehkan itu. Itu sebabnya Charles Swindoll di buku yang kita pakai sub-subbabnya untuk judul-judul kebaktian doa kita dalam rangkaian seri tokoh-tokoh Alkitab. Dia mengatakan kalimat seperti ini, Esau anak yang tidak bisa menang. Kenapa dia disisihkan? Kenapa? Karakternya, sifatnya memperburuk kondisi itu. Maka dia tidak mungkin menang melawan Yakub di dalam persaingan itu. Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi seperti ini, mungkin kembali seperti yang saya sampaikan tadi, Esau akan bertanya, untuk apa saya hidup kalau begini? Adik saya lebih utama dari saya menjadi hamba dari Yakub. Untuk apa saya hidup? Esau melakukan kesalahan yang semacam ini. Tetapi Bapak Ibu luar biasa, Alkitab tidak berhenti pada episode yang kedua. Alkitab tidak berhenti pada kondisi Esau memperburuk kondisi, dia ada di samping saja, tidak termasuk dari garis keturunan untuk Mesias, dengan karakternya yang buruk. Tidak berhenti di situ, Alkitab mencatat ada episode yang berikutnya. Rupanya Bapak Ibu sekalian, Esau kehilangan hak kesulungan di situ. Pada episode berikutnya adalah ketika Ishak sudah rabun matanya, dan dia meminta Esau untuk berburu. Nanti kalau sudah mendapatkan hasil buruan dan masakan kesukaan Ishak, Ishak akan memberikan berkat hak kesulungan kepada Esau. Tapi rupanya Ribkah dengar karena dia lebih suka Yakub, lebih sayang kepada Yakub, dan mungkin dia mau berusaha mewujudkan janji Tuhan itu. Yang muda akan menjadi tuan atas yang tua. Yang tua akan menjadi hamba dari yang muda. Mungkin Ribkah dengan pikirannya, oh ini jangan-jangan janji Tuhan tidak terkabul. Nanti anak kesayangan saya menjadi hamba daripada yang tua. Enggak bisa. Maka dia usahakan supaya Yakublah yang mendapat hak kesulungan atau berkat kesulungan itu dari Ishak. Walaupun Esau sudah menjualnya kepada Yakub, tetapi Ribkah tetap mengupayakan dan Ishak masih tidak rela, rupanya seperti itu. Dan kemudian Ribkah mengupayakan, Yakub ditutup tubuhnya dengan kulit binatang supaya menyerupai bulunya Esau. Dia menyamar sebagai Esau dan dia mendapatkan berkat kesulungan dari Ishak. Lengkaplah sudah hak kesulungan itu menjadi milik Yakub. Kemudian Esau pulang.
Kemudian dia berkata kepada Ishak, ini masakan kesukaanmu, ini sudah aku masak sebaik-baiknya, sekarang berikan hak kesulungan itu. Ishak kaget, loh kamu Esau? Iya. Tadi siapa? Tadi kamu sudah ke sini, kamu sudah bawa masakan. Esau tahu itu adalah Yakub. Bapak Ibu, dia menangis. Dia marah, dia sedih, berkecamuk jadi satu. Kita tidak tahu bagaimana perasaan dia pada waktu itu. Apakah menyesal karena pernah menjual hak kesulungan kepada Yakub dan sekarang betul-betul terwujud? Yakublah yang mendapatkan berkat kesulungan itu, atau marah karena dia ditipu oleh Yakub, atau marah oleh karena Ishak sudah terlalu tua sampai tidak bisa membedakan betul-betul Yakub dengan Esau, atau mungkin dia marah kepada Tuhan, kenapa lagi-lagi terwujud dia hanya menjadi sampingan, bukan orang yang penting. Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi seperti itu, kemudian Esau menangis dan dia meminta dengan sangat kepada Ishak, enggak adakah berkat yang lain? Masa untuk Yakub saja, untuk saya mana? Maka Bapak Ibu sekalian, Ibrani pasal 12 itu mengatakan walaupun dia meminta-minta dengan sangat, dia tetap ditolak. Dia tetap tidak mendapatkan hak kesulungan. Dia tetap bukan tuan atas adiknya. Yang terjadi tetap adalah adiknya yang menjadi tuan atas dia. Kemudian dia tetap meminta dan Ishak memberikan berkat kepada dia dengan kalimat yang terakhir adalah ayat 40 bagian B ini. Tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Ada harapan. Tetapi harapan di mana? Karena bagian daripada Esau itu adalah padang belantara di sebelah selatan Laut Mati. Daerah yang tandus. Nah, Bapak Ibu sekalian, kembali di sini kita menemukan kondisi Esau yang tidak menyenangkan. Sekalipun dia diberikan berkat, itu bukan berkat yang utama. Berkat sampingan. Laki-laki Esau tidak menjadi orang penting, bukan pemeran utama, hanya pemeran sampingan. Tetapi episode ini juga belum selesai. Masih ada episode berikutnya di dalam pasal 32 dan pasal 33 ayat 16. Rupanya pada waktu itu Esau berkembang menjadi bangsa yang besar. Dia mampu mengolah tanah yang tandus itu, bisa memberikan makanan untuk dia dan kaumnya. Dia memiliki harta yang luar biasa banyak. Berkat sampingan ternyata juga begitu besar buat dia. Dan kemudian diceritakan di dalam pasal 32 dan 33 ini, Yakub rupanya hendak menjumpai Esau. Yakub pun sudah punya 11 anak, 2 istri, dan juga harta yang sangat banyak, ternak yang sangat banyak. Dia sangat ketakutan. Maka dia memakai strategi, ini orang yang penuh strategi. Dia pakai strategi, dia mengatakan kelompok yang di depan, beberapa kelompok sesuai dengan binatang yang aku berikan kepada Esau. Dia mengatakan budak-budak, 200 kambing betina depan. Belakangnya budak dengan 20 kambing jantan. Belakangnya lagi budak dengan 200 domba betina. Belakangnya lagi budak dengan 20 domba jantan. Belakangnya lagi budak dengan 30 unta yang sedang menyusui serta anak-anaknya. Belakangnya lagi budak dengan 40 lembu betina. Belakangnya lagi budak dengan 10 lembu jantan. Belakangnya lagi itu budak dengan 20 keledai betina. Dan terakhir budak dengan 10 keledai jantan. Saking takutnya Yakub, itu per kelompok. Dia mengatakan coba berikan satu persatu kepada Esau. Kalau dia menerima biarkan. Tapi kalau kelompok pertama dia terima, kemudian dia tidak puas, dia melawan, bawa balik kembali semua kelompok itu. Sehingga Esau tidak mendapatkan. Kemudian di belakangnya adalah istri dan anak-anaknya. Di depan istri dan anak-anaknya adalah Yakub. Saya tidak tahu kegentaran Yakub sampai dia menyembah 7 kali. Sampai dia di hadapan Esau, dia takut. Bapak Ibu, kalau kita jadi Esau, from zero to hero, dari orang yang dikesampingkan menjadi sebuah bangsa yang besar, kaum yang besar, dengan ternak yang banyak, harta yang banyak, kemudian datang adiknya yang dikatakan menjadi tuan atas dia, sekarang sujud menyembah 7 kali kepada dia, apa yang akan dia lakukan? Apa yang akan kita lakukan kalau kita menjadi Esau? Menarik Bapak Ibu, karena dikatakan di situ, pasal 33 ayat 4, saya tidak bisa membayangkan suasana itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan Yakub
ditekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Gak ada murka perkataan Esau, aku akan membunuh Yakub setelah masa perkabungan ayahku ini usai. Gak ada. Gak ada merasa menjadi seorang yang lebih hebat daripada adiknya. Mana engkau menjadi tuan atasku? Tidak, kenyataannya aku juga sama kaya dengan kamu. Tidak. Dia menyambut Yakub, dia peluk Yakub, dia ciumi Yakub. Bahkan kemudian Esau bertanya, itu tadi kelompok-kelompok hewan itu untuk apa? Yakub mengatakan, itu persembahan kami untuk engkau. Dan Esau menjawab, aku punya banyak. Gak perlu itu. Peganglah apa yang ada padamu. Kerakusan hawa nafsu Esau tidak nampak di sini. Bahkan dia mengatakan, adikku, untuk kamu saja. Aku sudah punya banyak. Bapak Ibu sekalian, Esau gagal. Esau tidak mau menjadi pemeran pendamping mungkin. Esau berusaha mengejar dia menjadi pemeran utama. Walaupun Tuhan tidak menghendaki. Sampai pada suatu titik dia marah. Dia berteriak, dia tidak terima itu kepada Tuhan. Kepada orang-orang sekitarnya. Tapi kemudian dia harus pergi. Dan entah apa yang terjadi, dia mengalami perubahan semacam ini. Maka bagi saya judulnya bukan Esau anak yang tidak bisa menang. Mungkin awalnya. Tapi bukankah sikap yang dicatat pasal 33 ini menunjukkan Esau mampu menang terhadap dirinya sendiri. Akhirnya sikapnya itu memberi kelegaan kepada Yakub. Dia menjadi berkat bagi adiknya yang pernah menipu dia mentah-mentah 2 kali. Dia menjadi berkat buat Yakub. Kalau Esau mungkin masih tidak mau jadi pemeran pendamping, tidak mau menerima apa yang Tuhan kehendaki dan dia memberontak terus, mungkin selama-lamanya dia akan marah. Selama-lamanya dia tidak pernah menjadi berkat. Selama-lamanya bahkan sampai mati dia menyimpan dendam terhadap Yakub, mungkin terhadap papa dan mamanya, juga mungkin terhadap Tuhan. Tapi sesuatu terjadi dan dia mengalami perubahan ketika dia menerima kondisinya itu dan dia maksimal di sana. Ishak mengatakan akan terjadi suatu kali kelak. Kalau engkau berusaha dengan sungguh-sungguh, maka engkau akan dapat melemparkan kuk itu. Bapak Ibu, apakah ada yang salah kalau kita menjadi pemeran pendamping? Yang salah adalah kalau kita tidak mau menjadi pemeran pendamping dan terus mau menjadi pemeran utama, kemudian kita mencari segala cara untuk menjadi yang utama. Tidak ada yang salah ketika orang tidak menghargai kita, sebagaimana kita menganggap salah orang yang tidak menghargai kita itu. Itu manusiawi, mungkin orang tidak menghargai kita. Tapi yang salah adalah ketika kita membalas, orang tidak menghargai kita, kemudian kita membalas dengan lebih daripada itu, dan kita menampilkan diri kita, menunjukkan diri kita sebagai orang yang penting melampaui kapasitas kita sendiri. Bukankah Rasul Paulus, Tuhan memakai Rasul Paulus mengajarkan kepada kita mengenai prinsip tubuh Kristus. Tidak semua leher, tidak semua tangan, tidak semua kaki, tapi masing-masing diberikan menurut bidangnya, tempatnya masing-masing. Dan ketika kita menjalankan hal itu, kita akan bisa menjadi berkat. Suatu kali anak sekolah minggu menjelang Natal, pulang ke rumah. Dia buka pintu rumah, dia lari, mama, saya dapat peran drama sekolah minggu, drama Natal, mama. Wah, dia senang sekali. Saya dapat peran sekolah minggu, peran drama, mama. Waduh, senang sekali. Ini anak umur 6 tahun. Mamanya tanya, oh ya, wah hebat dong ya. Kamu 6 tahun sudah peranin drama Natal sekolah minggu. Jadi siapa? Yusuf? Enggak, Ma. Orang Majus? Bukan. Ayo tebak, Ma, kata dia. Gembala pasti. Bukan juga. Lalu peran apa? Jadi domba. Jadi domba, mah. Dibawa sama gembala, dituntun. Terus senangnya apa, mah? Ada di sampingnya palungan. Aku bisa lihat bayi Yesus di situ. Jadi domba, mah. Tapi sukacita. Jadi domba, mah. Tapi saya yakin dia berlatih dengan sungguh-sungguh. Dan ketika dia menjadi domba, dia menjadi berkat ketika dia menjadi domba. Tidak ada yang salah ketika kita menjadi pemeran pengganti atau pemeran pendamping.
Apalagi ketika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan. Bagi saya peristiwa Esau ini menyadarkan kita tempat kita di mana sebetulnya kita mesti tahu. Dan ketika sampai pada tempat itu, apapun peran kita, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan di situ kita menjadi berkat. Bukan cari penghargaan, bukan cari tempat yang utama. Kalau itu memang bukan tempat yang dipercayakan kepada kita. Satu puisi yang pernah saya sharingkan di KU5. Judulnya Tuhan dari Poci dan Panci. Bukan puisi yang indah Bapak Ibu. Aku tak punya cukup waktu, bukan pula seorang ahli, untuk menjadi anakmu dengan mengerjakan yang suci-suci. Tapi jadikanlah aku anakmu melalui makanan yang kusaji. Jadikanlah aku anakmu melalui piring-piring yang kucuci. Hangatilah dapur ini dengan kasih-Mu. Terangi dapur ini dengan sinar-Mu, sama seperti ketika Engkau menyajikan makanan di tepi danau, atau ketika perjamuan malam. Dan terimalah pekerjaanku yang sehari-hari ini, yang kukerjakan bagi Engkau sendiri. Bapak Ibu sekalian, Esau tidak termasuk di dalam garis keturunan Mesias. Dan itu sudah digenapi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Esau hanya menjadi pendamping. Tapi ketika menjadi pendamping, dia menjadi berkat, memberi kelegaan buat Yakub. Dia menjadi berkat buat kaumnya. Lepas dari sejarah setelah itu, ada permusuhan antara keturunan Yakub dan keturunan Edom. Tetapi pribadi Esau akhirnya menang atas dirinya sendiri. Dan dia menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Apapun pekerjaan kita, apapun peran kita, sekalipun kita hanya pemeran pendamping yang tidak pernah tampil, mari kerjakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Sebagai ibu rumah tangga yang mungkin tidak tampil dieluk-elukan seperti suami kita yang mungkin terkenal di gereja, di tempat usahanya, kita menjadi pendoa untuk suami. Kita mendengarkan keluh kesahnya, bukankah itu menjadi penopang dan berkat buat suami? Sebagai suami yang mungkin pekerjaan kita belum setinggi yang diharapkan oleh keluarga, tapi mari kerjakan itu dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal untuk kemuliaan Tuhan. Apapun peran kita di gereja ini, bahkan pendoa syafaat yang tidak tampil, mari kerjakan seperti untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita akan menjadi berkat, garam dan terang bagi dunia ini. Sehingga orang-orang melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kiranya kisah Esau ini tidak menjadikan dia sebagai superhero yang tanpa salah, yang sempurna. Tidak, karena Esau ada kesalahan. Ada kelemahan. Namun Tuhan, kalau Engkau menempatkan Esau di dalam Alkitab dengan kisah yang seperti ini, itu mengajarkan kami Tuhan tidak pernah membuang Esau dan Tuhan tidak pernah membuang kami. Kalaupun seolah-olah peran kami hanya di samping, di balik layar, tidak nampak, tidak dieluk-elukan. Malam ini Tuhan, kami berdoa, tolong supaya kami bisa melihat itulah tempat yang Tuhan percayakan kepada kami dan kami mau melakukannya dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama-Mu. Tetap ada berkat, tetap ada kepercayaan. Tuhan tetap mengasihi kami dan mendampingi kami. Itu sebabnya Tuhan, dimanapun kami berada, posisi apapun yang Tuhan percayakan, tolong supaya kami mensyukurinya dan kami menjalankannya sungguh-sungguh dengan motivasi untuk Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami percaya dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.